Gue pernah pakai jaket buat bantal. Ternyata dalam sakunya masih ada gorengan 2 hari lalu. Rasanya, crunchy membagongkan. Anjir, Pak Topik beneran niat ya. Gila, pagi-pagi udah kayak disuruh perang gue. Ini baru alarm asli, bukan dari HP. Jangan Pak Topik mau bikin reality show. Judulnya Survivor Kosan. Episode pertamanya bangun pagi Pak Topik. Bro, kayaknya buat usaha kita nanti jangan cuma jualan online doang deh. Kita juga harus punya tuh sesuatu yang bisa bikin orang baik lagi. Kayak warung si Agi ini nih. Bener tuh. Kalau ada bumbu rahasia gue, pasti langsung laris manis. Tapi gue nggak bakal bilang ya bumbu apaan. Rahasia dapur. Bumbu rahasia lo itu apa? Bumbu basi? Kalau basi, mending jangan dipakai deh. Bisa bikin pelanggan kabur ntar. Itu cuma istilah aja bro. Intinya, gue punya ide buat konten yang nyeleneh, tapi bisa viral. Bisa buat jualan kita naik level juga nih. Ah, seru nih. Gue tunggu ide gila lu itu. Tapi jangan sampai bikin kita malah bangkrut ya. Ingat nih, modal kita juga soalnya kan nggak banyak. Kita harus bikin yang gampang nih. Yang gak butuh modal gede. Misal, jasa titip beli makan buat anak kosan, atau jualan paket sarapan murah. Pakai sarapan murah. Wah, gue sepakat banget sih. Gue bisa bikin slogan kayak gini. Sarapan gak bikin kantong bolong, tapi perut tetap kenyang. Jadul banget slogannya anjir. Yang penting kita mulai aja dulu bro. Kalau nggak mulai mana ada cerita sukses kita. Setuju. Yang penting kita solid dulu. Jadi anak kos bukan cuma bertahan hidup, tapi juga bisa punya cerita seru. Gue nggak ngerti deh. Lu berdua tuh 3 tahun di sini, kok masih betah aja sama Pak Topik? Lah gue baru 1 hari udah pengen cabut gue rasanya. Nah, betah sih. Tapi ya karena nggak ada pilihan lain ya. Pak Topik itu sebenarnya kayak mentor toksik. Lu harus tahan banting lah pokoknya. Ya, dia emang kayak alarm hidup sih. Tapi percaya deh, lama-lama lo bakal kebiasa dan jadi kenangan lucu buat nanti. Kenangan lucu apaan? Kayak dikagetin fogging pagi-pagi, terus lari kabur keluar kosan. Kayak gitu yang lu maksud? No, si Tobi yang paling jago kabur kayak ninja. Dulu pernah nyaris ketangkap gara-gara ngumpet di balik jemuran. Lah iya dong, strategi itu penting. Anak hukum tuh harus jago strategi hidup. Strategi hidup apaan? Strategi gue cuma satu, jangan ketemu Pak Topik. Gue nggak mau disuruh nge-rap. Dit, lu harus belajar berdamai deh sama kosan dan Pak Topik. Kalau enggak, kosan ini bakal jadi musuh bebuyutan lu sampai akhir kapanpun. Tapi jangan salah, di balik ketegasan Pak Topik, itu ada perhatian tersembunyi. Kayak dia ngajarin kita disiplin dengan cara ala dia sendiri lah. Oh iya ya, jadi maksudnya Pak Topik itu guru bertopeng tukang jagal kosan. Nah, Bener banget. Gue nggak pernah nyangka pindah ke kosan ini bakal banyak nemu keluarga baru. Roy sama Tobi, 2 orang yang awalnya cuma tetangga, sekarang udah kayak gue anggap saudara sendiri aja. Di tengah ribetnya hidup anak kos, kadang gue lupa. Yang paling penting itu bukan cuma tempat tinggal, tapi orang-orang yang nemenin lo. Kadang yang bikin tempat itu jadi rumah bukan tembok atau atapnya, tapi tawa dan cerita yang kita bagi bareng. Bro, lo yakin mau berangkat pagi? Gue sih lebih suka fashionably late gitu loh. Pagi itu cuma buat yang beneran rajin. Sisanya cuma tukang bolos yang pakai alasan macet. Macet? Di sini mah yang macet hati bro. Udah bangun pagi, tapi hati masih setengah tidur. Kalau mau tepat waktu, jangan bangun kesiangan. Tapi bangun kesiangan itu penuh seni. Seni yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Kalau gua sih bangun pagi buat ngecek saldo sih seberapa. Tapi si saldo tetap aja ngegocek gue. Apes. Seenggaknya kita semua setuju, bangun pagi itu masalah terbesar anak kosan, iya nggak? Ya udah dah, ayo kita berangkat kampus. Jangan sampai Pak Topik ngomel-ngomel lagi karena kita belum siap.
Gas! Gas! Bro, beneran nih, jalan kaki ke kampus. Gue mikir, masa sih kita anak kos harus siap olahraga gratis tiap hari? Iyalah, daripada bayar gym yang belum tentu kepake juga. Jalan kaki juga ada seninya, bro. Apalagi kalau sambil nunggu angkot tapi nggak datang-datang. Jangan-jangan angkot di sini kayak jodoh gue, cuma muncul di mimpi doang. Makanya kita harus siap mental. Mulai sekarang kita belajar sabar. Jalan kaki juga bagus kok buat ngelatih kesabaran kita. Betul, jalan kaki itu latihan hidup. Kalau kalian kuat jalan, nanti kuat juga hadapin skripsi. Setuju, jalan kaki ke kampus. Tapi jangan lupa, kita jalannya pakai gaya. Ini jangan sampai kita tuh keki, jangan sampai kita nggak ada gaya. Yoilah, Gaya gaya dong. dong. Bro, habis jalan kaki seharian gini, gorengan sama kopi jadi vitamin jiwa sih. Kalau gue sih bilangnya racun juga ya. Makanya perut gue jadi kayak konser drum. Anak kosan emang paling jago buat bikin konser dadakan di perut. Makan gorengan tuh seni bertahan hidup, bro. Seni anak kos yang melawan kerasnya dunia. Kayaknya minggu depan ada acara kampus deh. Katanya sih ada bazar. Gimana kalau kita jualan sesuatu? Tapi jangan gorengan. Nanti dikira pagliat warung si A lagi. Jualan apa ya? Yang modal minim tapi juga nggak ribet. Kita jual konten kocak aja kali ya, biar ada yang endorse. Lu Roy, atur harga. Nanti gue bikin kocak. Tobi yang jadi salesnya. Nah boleh nih, gokil juga nih. Daripada kita cuma jadi anak kos yang makan gorengan doang. Asal jangan ngomong doang sih. Gila ya. Dari yang awalnya cuma cari kosan murah, sekarang malah dapat 2 partner yang suka ngopi dan suka gosip nih. Partner? Lah, kita mah udah kayak boyband gagal kali. Gayanya ada, tapi karyanya nihil. Gagal sih enggak, cuman kayaknya kita belum debut aja. Tapi kalau debut namanya apa ya? Nah, gue tahu nih, 3T, trio tanggal tua, spesialis ngopi ngutang, makan nunggu diskonan. Yoi. Itu bukan anak kosan sebelah ya? Anak kosan Putri. Cantik ya. Kayak cewek-cewek di drakor. Besok pagi kita udah standby di sini aja yuk. Siapa tahu ya kan, dapat inspirasi. Ya, kalaupun emang nggak dapat inspirasi, seenggaknya dapat jodoh. Atau masalah baru? Yang penting sih bukan utang baru ya.